Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, peserta pelatihan peningkatan kompetensi instruktur Basarnas yang saya banggakan ya. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu ya, meskipun secara daring gitu ya. Dan pada pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana menyusun tujuan pembelajaran. Ya, mohon izin saya share screen ya, Bapak Ibu. Sudah terlihat? Oke, baik, sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana menyusun tujuan pembelajaran. Gitu ya. Materi ini sangat penting ya untuk Bapak Ibu pelajari karena sebagai seorang instruktur itu harus mampu menyusun atau merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan formulasi yang sudah ditentukan gitu ya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu ya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Maka dalam kesempatan ini izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri ya. Kenalkan, nama saya Adi Abdillah. Saya adalah Widya Yuswara di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian Pertolongan Basarnas ya. Kemudian saya tinggal di Bekasi, Bapak Ibu ya. Saya tinggal di Bekasi. Ini nomor kontak saya, ya, nomor WA saya, dan ini alamat email saya. Kemudian pelatihan di Basarnas yang pernah saya ikuti ya. Pertama pelatihan dasar pencarian pertolongan tahun 2010 ya, sudah lama. Kemudian pelatihan high angle rescue teknik tahun 2011, itu juga sudah lama ya. Nah, kemudian untuk pendidikan Bapak Ibu, saya menamatkan S1 di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Teknologi Pendidikan, lulus tahun 2007 ya. Kemudian 2018 saya melanjutkan S2 di Universitas Negeri Jakarta ya, jurusan yang sama Teknologi Pendidikan dan lulus tahun 2021. Nah, demikian perkenalan singkat saya Bapak Ibu ya. Selanjutnya saya juga ingin lebih mengenal Bapak Ibu gitu ya, peserta pelatihan peningkatan kompetensi instruktur Basarnas gitu ya. Baik, jadi nanti yang saya sebutkan namanya ya, silakan Bapak Ibu memperkenalkan diri ya, namanya siapa, unit kerjanya dari mana ya. Ya, silakan. Kita mulai dari Pak Asep dulu ya. Silakan Pak Asep, sebutkan nama, unit kerjanya dari mana. Kemudian satu lagi, Pak Asep sudah jadi instruktur di Basarnas berapa tahun, kemudian mengajarnya materi apa? Gitu ya. Silakan Pak Asep. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep ya. Eh, Terima kasih Bapak Ibu, semuanya sudah memperkenalkan diri. Oke, mari kita lanjutkan materi pembahasan kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Bapak Ibu, hasil belajar yang diharapkan setelah mengikuti materi ini adalah Bapak Ibu nanti mampu ya menyusun tujuan pembelajaran mata pelatihan dengan benar. Gitu ya. Karena ini ada formulasinya, Bapak Ibu ya, ada formulasinya, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi gitu ya. Kemudian indikator hasil belajarnya adalah yang pertama nanti Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan apa itu pembelajaran gitu ya. Kemudian nanti mampu merumuskan tujuan pembelajaran dengan benar. Gitu ya. Ini adalah hasil belajar dan indikator hasil belajar. Baik Bapak Ibu, untuk lebih semangat lagi belajar kita pada pagi hari ini ya. Kalau saya ucapkan selamat pagi gitu ya, Bapak Ibu silakan membalas dengan pagi, pagi, pagi luar biasa, gitu ya. Selamat pagi, 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 pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita lanjut ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Oke, sebentar, saya share screen dulu. Nah, ini ada quote ya,
quote dari John Quincy Adams. Silakan, ada volunteer yang mau baca, silakan. Oke, Pak Yanto. Oke, Pak Yanto, silakan dibaca, Pak Yanto. Oke, bagus sekali Pak Yanto ya. Jadi, eh, if your action inspire others to dreams more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Ya. Jadi pemimpin itu apa Pak Yanto? Tepat sekali ya. Yang bisa menginspirasi orang lain. Nah, quote leadership ini ya, ini cocok untuk Pak Yanto sebagai instruktur, sebagai pengajar gitu ya. Pengajar itu adalah leader yang bisa menginspirasi orang lain. Gitu ya. Ini quote dari John Quincy Adams ya, mantan Presiden Amerika Serikat. Oke, baik kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, ini penting untuk kita ketahui ya, eh, teknologi, kemajuan teknologi informasi komunikasi ya, ini melahirkan budaya baru dan melahirkan generasi baru yang disebut dengan generasi Z saat ini ya. Jadi siswa Bapak Ibu itu saat ini adalah mayoritas Gen Z gitu ya. Nah, kita harus paham betul ya Bapak Ibu, siapa kita sebagai pengajar, siapa siswa kita yang kita ajar gitu ya. Nah, siswa kita yang kita ajar ini adalah mayoritas Gen Z. Nah, ciri-ciri generasi Z itu yang pertama adalah teknologi a part of life gitu ya. Jadi akrab mereka itu dengan teknologi ya. Nah, mereka bisa mendapatkan informasi ya, tidak hanya dari kita, dari berbagai macam sumber gitu ya. Nah, oleh sebab itu maka terjadi pergeseran nih Bapak Ibu ya. Sebagai seorang pengajar, instruktur maupun widya iswara gitu ya. Dengan adanya kemajuan teknologi melahirkan generasi baru, maka peran kita juga bergeser gitu ya. Menjadi tidak lagi satu-satunya sumber informasi gitu ya. Karena mereka bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Nah, pengajar dituntut yang pertama harus inovatif gitu ya, betul. Terus kreatif gitu ya, kemudian menjadi fasilitator. Nah, fasilitator ini memfasilitasi belajar siswa gitu ya. Eh, Siswa belajar kita arahkan, kita bimbing ya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian menjadi katalisator dan menjadi motivator. Itu Bapak Ibu ya. Ini menurut Prof. Dr. Din Samsudin ya. Jelas Bapak Ibu ya, saya rasa ini hanya apa namanya brainstorming aja ya, sharing aja ya bahwa telah terjadi eh, apa namanya perubahan-perubahan akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Baik Bapak Ibu, saya ingin tanya nih sekarang ya sebelum lanjut. Eh, kita masuk ke definisi pembelajaran gitu ya. Menurut Bapak Ibu nih, apa sih pembelajaran itu? Gitu. Silakan ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Oke, silakan Ibu Yanti, Ibu Yanti. Oke, Ibu Yanti, silakan Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi apa itu pembelajaran gitu ya? Mari kita lihat ya. Pembelajaran adalah proses ya atau upaya atau sesuatu yang dilakukan ya oleh pengajar untuk membantu peserta dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, gitu ya. Jadi kita memfasilitasi siswa ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Gitu. Selanjutnya, apa saja apa namanya komponen dari pembelajaran gitu ya, komponen utama dari pembelajaran. Silakan siapa yang ingin berpendapat komponen utama pembelajaran apa saja? Pak Asep, silakan Pak Asep. Tujuan, betul Pak Asep ya. Jadi pembelajaran itu harus ada tujuan pembelajaran apa nih yang ingin dicapai, gitu ya.
Terus yang kedua, audiens. Betul sekali ya. Audiens itu siapa yang belajarnya gitu ya. Siapa learnernya gitu ya. Atau sasaran kita ya dalam pelatihan ini siapa nih gitu ya. Nah, kebetulan ini pelatihan instruktur Basarnas ya. Audiensnya adalah para pengajar di Basarnas gitu ya. Kemudian materi. Nah, betul sekali ya. Materi atau subjek konten gitu ya. Apa yang akan diajarkan atau apa yang dilatihkan. Nah, pada pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun tujuan pembelajaran ya, materinya gitu ya. Kemudian metode dan media, apa yang paling tepat untuk mencapai tujuan, dan yang terakhir adalah bagaimana pencapaian tujuan tersebut diukur atau dievaluasi. Nah, ini adalah komponen utama dari pembelajaran ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kita lanjut. Ini materi inti kita ya, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran, gitu ya. Nah, ini adalah formulasi ya, bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, silakan ada yang tahu ya, ada yang ingin berpendapat apa itu ABCD format. Nah, silakan A-nya. A-nya itu apa sih? Gitu ya. Silakan. Oke, Bu siapa ini? Raise hand, silakan. Ibu Lila. Nah, Ibu Lila, silakan. Iya, betul sekali audiens. Ya, saya rasa ini sudah nggak asing ya kalau instruktur mempelajari ini tuh ya, audiens. Audiens itu adalah siapa pesertanya, gitu ya. Kemudian B-nya apa? Pak siapa ini? Pak Agus ya, Pak Agus. Behavior, betul ya. Behavior, perilaku yang diharapkan. Nah, kemudian C-nya itu adalah condition ya, dalam kondisi apa, kemudian D-nya itu adalah degree. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi tujuan menggunakan rumus A plus B plus C dan plus D. Audiensnya siapa, behaviornya apa, kondisinya seperti apa, dan degree-nya bagaimana, gitu ya. Nah, ini saya contohkan ya Bapak Ibu ya, karena materi kita hari ini adalah bagaimana menyusun tujuan pembelajaran gitu ya, maka tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana peserta mampu menyusun rencana, oh maaf, ini menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan mata pelatihan sesuai prosedur. Gitu ya. Audiensnya peserta mampu ya, behaviornya itu menyusun tujuan pembelajaran, kemudian kondisinya berdasarkan mata pelatihan, dan degree-nya adalah sesuai prosedur. Oke, baik. Bapak Ibu, saya rasa taksonomi Bloom ini sudah hafal lah ya. Kalau instruktur Basarnas ini, silakan boleh Bapak Ibu, ada yang ingin sharing? Ya, Pak siapa ini? Pak Septinus. Nah, Pak Septinus, silakan Pak Septinus, dijelaskan apa itu taksonomi Bloom ya. Silakan Pak, sharing kita hari ini dengan Pak Septinus. Oke, terima kasih Pak Septinus atas sharingnya. Jadi betul ya yang dikatakan oleh Pak Septinus ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga apa namanya, eh, daftar kata kerja operasional. Ini juga sudah tidak asing lagi ya kalau untuk seorang pengajar gitu ya. Pasti paham betul taksonomi Bloom ini. Nah, ini domain kognitif dari Bloom ya. Silakan nanti dibaca-baca lagi ya. Ini sebetulnya hanya pengulangan ya. Nah, kita akan eh, nanti akan berlatih ya bagaimana menyusun tujuan pembelajaran. Ya. Nah, ini Bapak Ibu saya berikan contoh yang pertama, contoh ya. Jadi ada gap kompetensi ya. Pengrajin sepatu belum mampu membuat sepatu dari bahan kulit. Nah, kita akan coba ya merumuskan tujuan pembelajaran ya atau tujuan pelatihan dari gap kompetensi ini. Gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu rumuskan dulu ya.
Silakan. Oke, ada yang ingin berpendapat bagaimana tujuan pembelajarannya dengan menggunakan formulasi ABCD tadi? Ya, silakan. Pak siapa ini? Ah, perempuannya lah ya, Ibu Septia. Ah, silakan Ibu Septia. Ya, jadi Bu Septia gunakan formulasi ABCD ini ya, silakan. Oke, tepat sekali Bu Septia ya. Jadi setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu ya, pesertanya itu audiens, mampu membuat sepatu, itu behavior yang diharapkan ya, perilaku yang diharapkan, kemudian dari bahan kulit ya, itu kondisinya, dan degree-nya itu adalah sesuai dengan pola yang dibuat. Oke, terima kasih Bu Septia, bagus sekali ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita akan membuat profiling gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah membuat tujuan pembelajaran, ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan indikator kompetensi dari tujuan pembelajaran yang sudah kita rumuskan, gitu ya. Membuat sepatu dari bahan kulit sesuai dengan pola yang dibuat. Nah, tentunya yang pertama untuk bisa membuat sepatu ya dari bahan kulit, yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana teknik memilih bahan kulit yang baik. Gitu ya. Setuju ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, membuat pola sepatu dari bahan kulit, gitu ya. Yang ketiga, bagaimana teknik menjahitnya, gitu ya. Yang keempat, bagaimana teknik pewarnaannya. Dan yang kelima adalah bagaimana strategi pemasarannya. Nah, kalau yang kelima ini ya tambahannya lah ya, pengayaannya dari pelatihan ini, gitu ya, dari tujuan pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, setelah bisa memprofiling ini, berarti Bapak Ibu sudah bisa tuh merumuskan tujuan umum pembelajaran ya, atau tujuan umum pelatihan dan tujuan khusus pelatihannya. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, penting ini ya diketahui kenapa harus menggunakan formulasi ABCD gitu ya. Silakan ada yang ingin berpendapat. Betul sekali ya. Kalau kita sudah tahu behave yang kita inginkan apa, kemudian kondisinya seperti apa dan degree-nya seperti apa, kita akan lebih mudah dalam menentukan metode pembelajaran yang akan kita gunakan, media pembelajaran yang akan kita gunakan, gitu ya, dan bentuk evaluasi yang akan kita gunakan. Betul sekali ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ya saya minta Bapak Ibu untuk berlatih. Namun sebelum ini, silakan saya minta Bapak Ibu untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Ibu Septia lagi. Oke, Ibu Septia lagi. Silakan Ibu Septia. Baik, terima kasih Ibu Septia ya. Jadi merumuskan tujuan pembelajaran bisa menggunakan formulasi ABCD ya, audience, behavior, condition, dan degree. Baik, terima kasih ya. Nah, kemudian latihannya ini silakan dikerjakan Bapak Ibu ya, nanti setelah selesai di-upload di LMS. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya rasa materi pada hari ini cukup sekian ya. Eh, Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi dan sampai jumpa.